biar mulai dulu. Dah, yuk. Nih, kemarin kan banyak di sini banyak kendala ya kayaknya di interface. Bentar. Nah, untuk interface sendiri kita nanti belajar tentang konfigurasi interface ya. Nah, untuk sebelum masuk ke konfigurasinya, kalian harus ngerti topologi yang kita gunakan. Untuk yang kita gunakan itu kayak yang di sini ya, ada klien Windows, lalu server yang berbentuk Debian, lalu klien virtual box. Nah, ini nanti Windows ini akan sebagai sumber internet itu. Jadi, semua akses internet akan diambil dari sini, dari klien Windows ini. Nah, lalu dia nanti dihubungkan menggunakan adapter yang berbentuk switch ini. Nah, lalu kita arahkan ke server yang kemudian dia akan mendapatkan akses internet yang akan diberikan ke si klien. Nah, untuk pertama kalinya kemarin udah diajarin adapter ya? Udah kan? Halo? Iya, tapi masih belum. Iya, Mbak. Udah Tapi kan? belum paham. Sudah, Oh tapi ya belum udah gitu Kak. paham. Belum gitu paham Oke. juga. Oke. Tak ulangin dari adapter ya. Kan di sini kan ada si server nih. Di sini ada network. Nah, ini Pupung belum ke setting ya. Di sini kan gini. Bentar, buatin topologi kalau gitu. Nah, di sini kan anggap saja ini kayak Windows asli yang punya di laptop kita ya. Windows. Lalu dia itu punya virtual box di dalamnya. Nah, di dalam virtual box ini ada si server sama klien. Lalu kita hubungkan. Nah, ini kan ini ya topologinya. Topologinya seperti ini. Jadi ada sebuah Windows yang memberikan akses kepada virtual box ini, virtual box yang mengarahkan untuk memberikan akses ke server dan si klien. Nah, untuk mendapatkannya ya dari Windows ini untuk memasukkan akses internet kita itu menggunakan konfigurasi
konfigurasi bridge untuk menge-bridge atau menggabungkan akses yang ada di luar dengan yang di dalam VirtualBox. Untuk name-nya sesuaiin kayak jaringan kita. Di sini kan ada jaringan nih. Nah, dicek dulu namanya apa mana, umpamanya kita pakai wifi, kita pilih ke wifi yang adapter. Nah, di sini tuh ada namanya. Kalau punya saya itu Qualcomm Atheros Wireless. Berarti di sini juga diarahin ke Qualcomm Atheros. Lalu karena yang kita masukkan itu sebuah jaringan, sebuah internet, jadi harus dengan sebuah server. Kita harus dengan teliti, permisinya harus tidak semua akses itu diberikan ke si server. Jadi untuk permisinya kita pilih mode DNI aja. Kalau adapter 2-nya kita enablekan, pilih ke internal. Kenapa internal? Di sini kan dari topologi ini kan dia kan dari si server memberikan akses internet ke si klien, tapi dia masih dalam satu virtual box. Jadi kita masih memberikan akses internet melalui internal. Itu kalau permisinya tetap allow all karena dia harus benar-benar memberikan akses internet untuk si klien. Di sini sistemnya dipindah harddisk paling atas, optical kedua. Oke, kita oke. Adapter ada yang ditanyakan? Adapter cukup ya, adapter. Cukup. Oke, kita masuk ke konfigurasi ya. Diperhatikan, kalau nggak tahu tanya ya. Nah, di sini kan sudah ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu masuk file nano etc network interface nih. Ntar kita rubah dengan ETH0 dan ETH1. Oke. Oke kan, ini kan sudah masuk root ya. Kita lihat di sini langkah pertama, masuk ke file nano/etc network interface. Nah, di sini untuk setiap masukan atau setiap perintah tidak boleh salah ya. Jika salah kalian nanti salah masuk berarti. Nano itu digunakan untuk masuk ke sebuah direktori yang dapat mengubah direktori tersebut. Nano/etc network interface. Nah, ini ya. Nano/etc network interface. Nah, di sini kan ada nih allow hot plug. Nah, diganti auto ETH0 device ETH0 init static. Karena kan kita belajarnya masih statik, jadi di sini masih menggunakan init static. Lalu untuk ETH0 sendiri kita gunakan sesuaiin dengan jaringan kita.
Di sini kan saya menggunakan WiFi ya. WiFi kita cek terlebih dahulu statusnya, details. Nah, di sini ada IP-nya, ada subnet mask-nya, ada gateway-nya. Jadi kita rubah pada address network netmask broadcast gateway-nya sesuai dengan jaringan yang ada di laptop kita. Coba address 192.168.1.3 network 192.168.1.0 netmask 255 Oke, di sini kan udah tak masukin addressnya 1.3, networknya 1.0, netmasknya 255/24, broadcastnya 1.255 sama gateway-nya 1.1. Oke, di sini ada yang ditanyain ETH0, nggak ada ya. Mungkin ada yang tanya, Mbak, broadcastnya itu kok 1.255. Kemarin kan kalian belajar subnetting ya. Untuk menghitung broadcast itu kalian dapat menghitungnya melalui netmask. Nanti netmasknya dia karena di sini /24, kalian dapat menghitungnya dengan /24 ya. Nanti kalau dihitung dia bakalan dapat network 0 dan broadcast 255. Oke, ada yang tanya lain? Yang lain dapat apa lagi yang belum paham? Kita lanjut ya yang ETH1. Untuk ETH1 sendiri hampir sama seperti ETH0, tetapi kita samain itu aja. Disamakan satu subnet. Jadinya jangan jauh-jauh dari ETH0. Seumpama ETH0-nya 20 nih. Di sini cukup 30 atau 25 gitu saja. Itu ya, kita coba ya. Auto ETH1 EVES ETH1 init static address 192.168.3.2 networknya 192.168.3.0 netmask netmask 255 255 broadcast
Nah, di sini tuh toh jadi untuk gateway ETH1 nanti kita arahkan ke address ETH0. Jadi uh, untuk kenapa gateway-nya itu ETH0, address ETH0? Dia nanti memberikan akses internet ke ETH1 untuk diberikan kepada klien. Jadi untuk akses internetnya sendiri nanti kalian didapatkan dari ETH0 melalui gateway ETH1 ini. Itu kita simpan dengan cara CTRL-X, jawab Y, lalu enter. Dari sini ada yang ditanyain? Bentar, Mbak. Kok kemarin yang di tutorial beda, Mbak? Yang address-nya yang di tutorial kemarin kan 10.10.10.2 itu dapat dari mana ya, Mbak? ETH1 ya? Yang bawah. Ya, ETH1. ETH1 itu sebenarnya itu bebas. Tetapi kalau kemarin kan kalau yang di tutorial itu gimana ya? Angka kecil lah intinya, tapi kalau yang di sini saya jelasin yang satu subnet. Dia kan ETH1 dan ETH0 satu subnet gitu. Jadi tidak berpengaruh. Yang penting kalian penempatan gateway address network NetMask broadcast itu sesuai. Mau kamu kasih IP kelas B pun sama. IP kelas B kan 100 itu kelas B. 100 pun dia masih tetap jalan. Jadi yang penting kita dalam penempatan address network NetMask broadcast maupun gateway itu sesuai. Biar dia mendapat akses internet dari si ETH0. Kunci utama di pemberian ini tuh di ETH0. Jika kalian salah memasukkan IP, namanya kalian salah memasukkan gateway, nanti kalian tidak mendapatkan akses internet dari luar gitu. Paham? Gimana yang tanya tadi? Iya, Mbak. Saya bisa nambahin dikit, Wi. Boleh, Bu. Untuk ETH1 itu kan yang akan dipasang di klien tempat kita. Jadi kita boleh menggunakan IP address dari kelas A atau kelas B atau kelas C, asal tidak bentrok dengan IP address-nya ETH0. Itu yang harus diingat-ingat. Jika nanti bentrok dengan ETH0 satu network, ya akhirnya nanti ada tabrakan atau crash ya. Jadi nanti nggak jalan. Itu kemarin kenapa kok di tutorial kok pakainya 10.10.10 lah. Itu mungkin untuk menunjukkan bahwa IP address itu bisa loh pakai kelas A. Kelas A kita kan dari yang 10.10 itu kan kelas A. Bisa juga pakai yang kelas B yang pakai depannya 100. Bisa juga pakai yang kelas C yang depannya 192. Ya gitu prinsipnya tadi, balik lagi, tidak boleh bentrok networknya dengan ETH0. Nah, ETH0 itu untuk apa dong? ETH0 itu untuk nyambungkan ke inet. Inet mana? Inet dari sumber. Bisa dari wifi, bisa dari kabel. Yang penting kita nyantol inetnya itu dari mana. Itu gunanya ETH0. Gunanya ETH1 apa? Ya untuk ngasih IP ke klien. Makanya bebas. Mau subnetting kita mau pakai apa aja boleh gitu. Karena kenapa kok tutorial nggak sama dengan yang dijelaskan? Nah, karena itu tadi prinsipnya. Boleh pakai kelas apapun. Biar nanti kalian tuh bisa
bervariasi subnettingnya, nggak cuma di kelas C. Bisa nanti subnetting kelas B, bisa nanti subnetting di kelas A gitu. Jadi gitu ya tambahannya. Lanjut, Wi. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Setelah ke interface, lanjut ke RC lokal ya. Nah, di sini nanti RC lokal digunakan untuk mengenat ya, menggabungkan dari jaringan luar ke jaringan dalam ya. Bentar. Kita masuk dulu. Nat sih buat nyeting firewall NAT-nya, Wi. Oh, Settingan firewall NAT-nya mengizinkan iya. jaringan publik, mengizinkan kita mengakses jaringan publik. Salah satunya contoh jaringan publik itu apa toh? Kita ngakses Google, lah itu jaringan publik. Kita ngakses websitenya sekolah kita, itu jaringan publik. Nah, fungsinya RC lokal itu nanti buat si klien itu dapat akses, dapat izin nih, supaya kliennya bisa connect ke jaringan publik tadi. Itu sih, Wi. Oke, Bu. Gak lupa, Bu. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke RC lokal. Di sini ya. Kita masukkan IP tables ini ya. Kalau yang belum hafal IP tables min T NAT min A besar post routing min J masquerade. Nah, di sini besar kecil harus diperhatikan ya. Nanti jika kalian salah satu huruf aja, dia tidak jalan pastinya. Pasti saat kita repot, RC lokal akan terdeteksi error. IP tables min T NAT min A post routing min J masquerade. NAT min A post routing min J masquerade. Di sini udah ya. Cek kembali IP tables min T NAT min A besar post routing min J kecil masquerade. Kita simpan Ctrl X, jawab Y, lalu kita enter. Lalu satu lagi, masih dua sih. Lalu kita aktifkan nih IPv4. Nah, fungsinya nanti dia membaca IP versi 4 yang kita masukkan tadi. Jadi dia memberikan akses, kan setelah memberikan akses nih, akses internet, akses jaringan. Nah, untuk untuk melakukannya dia menggunakan IPv4. Kita aktifkan dulu nano/etc sysctl.com. Nih. Di sini ada net IP, network IP versi 4, IP forward sama dengan 1. Nah, berarti ini diaktifkan dengan cara menghapus pagarnya ya. Dia berarti sudah aktif. Kita simpan dengan sama Ctrl X, jawab Y, kita enter. Lalu langkah terakhir adalah memberikan DNS. Kita karena belum menyeting DNS, kita gunakan DNS dulu, DNS Google dulu, yaitu 888 dan 8844. nano/etc resolve.com. Nah, di sini ya, di sini kan ada beberapa
DNS nih. Karena kan tadi kan saat login kita tadi kita menggunakan jaringan ya. Jadi di sini dia default ini kita hapus saja. Kita masukkan name server dengan IP Google yaitu 888 sama name server 8844. Nah, ini nanti dia mengarahkan akses kita ke Google. Jadi walaupun kita belum mempunyai DNS sendiri, kita dapat menyimpan menyewa seperti menyewa ya. Meminjam IP Google terlebih dahulu. Kita keluar, Ctrl+X, jawab Y, enter. Nah, kita restart terlebih dahulu. Kan ini selesai nih. Selesai konfigurasi. Nah, kita restart. Untuk restart paling mudah itu service networking restart. Nah, di sini sedikit nambah Wi untuk yang restart Wi. Iya Bu. Ya restart kan ada 2 jalan ya, service Bu. networking restart sama ini tadi /etc/ini.d /networking spasi restart. Tapi biasakan untuk yang restart pertama itu pakai yang lengkap. Kenapa? Karena kalau yang lengkap itu bila ada kesalahan itu langsung kedetek. Tapi kalau yang service networking restart biasanya nggak kedetek. Oh gitu. Iya Bu. Pakai yang lengkap dulu. Ya. Karena itu kadang bedanya gitu. Kalau pengalaman yang sering kita lalui dulu itu, kalau pakai yang simpel itu kadang nggak ketemu kesalahannya. Gitu ya, Wi ya. Ya. Kita coba yang ini ya. /etc init.d networking restart. Nah, di sini udah oke ya. Ada apa sebenarnya? Ada masukan oke restarting network via sistem CTL network service. Kita lihat terlebih dahulu if config kita sudah masuk belum. Nah, di sini ETH0 sama ETH1-nya keluar ya. Nanti kalau nggak keluar, kalian dapat menggunakan if config ETH berapa yang nggak keluar, terus di up seperti ini. If config ETH1 up. Ini ya Bu, di up itu. Ini. Jadi nanti kalian tinggal nge-up yang belum keluar saja. Lalu kita reboot dulu biar lebih aman, lebih bisa diatur nanti. Karena ini tadi kan kita konfigurasinya interface. Jadinya jika hanya restart itu nanti kemungkinan masih ada yang salah atau gimana. Oke. Kita coba if config masih coba ping ke keluar ya. Ping 192.168.1.1. Nah, jalan ya. Tadi IP luar 1.8. Coba ping 1.8.
TL ya. Ping Google. Nah, di sini google.com juga sudah bisa ya. Karena kan kita tadi kan masukin ke result.conf untuk pinjam ya untuk meminjam DNS Google. Jadi kita bisa menjalankan google.com. Oke, kita masuk ke klien ya. Masuk ke klien. Kliennya bebas ya, mau Windows boleh, Debian juga boleh. Debiannya berbentuk desktop ya, kalau mau nyoba boleh. Kalau untuk Windows cukup Windows 7 atau Windows 8 saja. Tidak usah tinggi-tinggi sampai ke 10. Nanti kalian sulit di bagian konfigurasi firewall-nya kalau Windows 10 itu. Oke. Nah, sebelum masuk, kalian pertama kali itu harus perhatikan di firewall. Nah, di sini ada System and Security Windows Firewall. Nah, di sini harus off semua ya. Off semua. Untuk meng-off-kan atau mematikan itu di bagian Run Windows Firewall. Oke. Nah, di sini nanti kalian tinggal turn off. Kita oke aja. Nanti dia akan disilang seperti ini. Lalu kita setting client, klik kanan, open network and sharing center. Nah, pilih change adapter setting. Di sini nanti hanya ada satu LAN saja. Nah, kita properties, pilih yang IPv4 karena kita tadi menggunakan IPv4 ya. Nah, kita sesuaiin ini tadi jaringannya if config. Nah, untuk ETH1-nya 3.2. 3 sekian. Berarti di sini kita dapat menggunakan 3.4. Lalu ini 3.3. Gitu. 3.2. Nah, untuk IP-nya kalian terserah 3 sekian. Yang penting sesuai dengan subnet kalian. Tadi kan subnetnya /24, berarti jarak dari 0 sampai 255 ya. Subnet masnya disesuaiin 2/24. Nah, default gateway-nya ini diberikan pada IP address ETH1 ya, ETH1. Nah, itu. Lalu untuk DNS kita masukkan di result.conf tadi yang kita pinjam IP Google, yaitu 888 sama 8844. Kita oke. Nah, ini menunggu. Nah, udah kan. Nah, di sini udah tersambung ya jaringannya, tapi masih muter. Nah, udah nih. Udah kan? Kita cek ke CMD, ping ke gateway.
192.168.3.2. Nah, dia TTL ping ke Google. Nah, timeout. Karena jaringan saya itu tidak kuat sampai masuk ke si klien. Jadinya dia timeout. Tetapi di sini jaringannya sudah dapat akses internet ya. Jadinya dia lost karena nggak kuat jaringan saya masuk ke sini, ke si klien. Nah, ini udah bisa nih. Dia kalau udah bisa ke Google berarti dia dapat akses internet. Nah, di sini punya saya nggak bisa karena banyak yang memakai, jadi lebih sulit untuk masuknya. Tetapi di sini sudah dapat akses internet dari luar. Oke, ada yang ditanyain? Ada yang ditanya? Sampai sini? Cukup, Udina? Ya, ada yang tanya? Sampai sini mungkin klien tadi ada yang bertanya. Budina mau nambahin apa lagi? Ini tak sambil meeting sama dosenmu ya, Wi. Iya, Bu. Jadi sepertinya udah oke sih. Udah sesuai dengan urutannya. Ini berarti nanti sekalian bikin, ini sudah jadi router, Wi. Kalau anak-anak udah bisa connect kliennya ke iNet, berarti mereka jalan nih routernya. Gitu. Iya, jaringan saya nggak kuat sampai dalam, Bu. Enggak apa-apa. Cuman titip pesan aja, tugasnya, tugas-tugasnya tolong ya, segera dikirimkan, baik yang GC maupun yang link. Mau tak rekap hari ini. Nanti tak umumkan di grup 11 TKJ 2. Itu aja titipannya. Ya, Bu. Ya udah. Eh, jangan lupa untuk laporannya sama tugas yang semuanya dikerjakan. Ada yang ditanyain lagi? Itu ini nanti interface, untuk laporan interface sendiri kalian coba terlebih dahulu. Kalau kesulitan boleh ditanyain. Ada yang ditanyain? Untuk laporan nanti Mbak Arum di grup dikasih tahu Mbak Arum di grup. Formatnya masih sama seperti kemarin ya. Mungkin nanti kalau ada yang berbeda sedikit dikasih tahu Mbak Arum. Oke? Ada yang ditanyain untuk pertemuan kali ini? Nanti dari kan adapter kemarin sudah ya. Mungkin kalian buat laporannya dari interface tadi yang ETH 0 dan ETH 1 tadi sampai ke klien. Kliennya paling tidak dia sudah mendapat akses internet seperti punya saya tadi. Dia ngeping keluar udah bisa ya, harusnya.
Oke. Ada yang ditanyain lagi? Enggak ya? Kita akhiri saja kalau begitu. Kita akhiri untuk hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.